Rangkuti, Anda sebagai saksi hidup pada saat itu, bisa diceritakan fakta yang Anda tahu? Saya nggak saksi hidup dalam konteks ini, Ya. bahwa saya saksi hidup yang ikut serta menduduki gedung DPR saat itu, ya. Ya, Anda ikut sebagai Ya, karena kan aktivis. peristiwa ini sebelum 21 Mei, Ya. jadi sebelum pendudukan gedung DPR 13 sebetulnya, Ya. kita udah mendengar berbagai berita ini gitu ya, Ya. sampai kemudian dilakukan pendudukan gedung DPR, sehingga Ya. saya tanggal 17 atau 18 Mei, Ya. dan tanggal 21 Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden kan gitu. Ya. Nah, sebagai mahasiswa saya saat itu, saya tidak terlalu mendalaminya Ya. tentang peristiwa ini gitu ya, karena kan Presiden Habibie juga cukup responsif kan, Ya. dengan membentuk TGPF ini kan, Ya. dan sudah disampaikan hasilnya. Tadi kita dengar cerita Ibu Nur Sabani, dan Presiden juga udah membuat pidato menerima hasil yang disampaikan oleh TGPF. Oh, ada pidato mengakui hasil temuan itu. Ada tertulis juga, ini kan beredar luas sekarang tuh pernyataan Pak Habibie yang tertulis juga soal hasil dari TGPF ini, dan mengakui bahwa terjadi peristiwa itu gitu ya, dan di ujungnya Pak Habibie menyatakan permohonan maaf atas berbagai peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada penyangkalan terhadap peristiwa ini, saya kira itu penyangkalan terhadap sejarah yang diakui oleh negara sendiri gitu. Ya. Karena saat itu Pak Habibie udah mengakuinya gitu. Nah, cuma memang tidak berbicara angka. Ya. Misalnya di dalam pidato Pak Habibie itu tidak menyebutkan angka 103, 100 ini dan seterusnya gitu. Ya. Yang itu sekarang dijadikan oleh Bung Fadlizon untuk tidak mengakui peristiwa itu gitu. Ya. Karena saya nggak melihat ada angkanya kira-kira gitu, sehingga beliau meragukan istilah yang disebut dengan massal dalam peristiwa itu gitu kira-kira. Waktu itu sama sekali tidak ada proses hukum tidak lanjut ya, karena tidak tahu siapa pelakunya. Ya, kalau konteksnya itu salah satu menurut saya faktor dari Bung Fadli itu mau melangkah untuk menyatakan itu rumor. Ya. Karena dia mengatakan siapa yang dihukum kan kira-kira gitu. Ya. Berapa kasus yang masuk ke, dan beliau tidak melihat konteks sosiologisnya. Ya. Jangan hampir semua peristiwa yang kita anggap persoalan yang melanggar hukum pada peristiwa 98 itu boleh disebut memang tidak ada kelanjutan hukumnya. Ya. Kan semua kita itu kan berada dalam posisi selalu terbayang-bayang, yang penting tenang aja gitu. Ya. Misalnya kasus dugaan korupsinya Pak Harto, jadi nggak ke proses hukum? Nggak jadi gitu kan. Terus dugaan adanya penghilangan paksa, kan sampai sekarang juga nggak ada proses hukumnya gitu ya. Termasuk yang di dalamnya soal dugaan perkosaan ini gitu ya, dugaan kerusuhan ya yang terjadi di mana-mana itu, yang ada orang menganggap itu semacam apa istilahnya itu ya, diskenariokan gitu, dan itu juga sampai sekarang nggak ada proses hukumnya. Nah, disebabkan karena tidak ada proses hukum itulah sekarang seperti digugat kembali bahwa itu seolah-olah nggak ada. Tapi Anda tetap yakin bahwa memang hasil tim pencari fakta itu otentik? Ini bukan soal lagi yakin, Pak Bang Hotman, itu sudah dilakukan oleh negara melalui TGPF ini gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.